Siluman merah ini sudah terlihat pasrah melihat pria di depannya bersiap dengan kapak dan ingin membunuhnya. Lalu tak lama kemudian pria itu pun mengayunkan kapaknya dan yang terjadi adalah... Tapi ternyata pria itu tak jadi membunuh siluman merah itu. Sadar dirinya selamat, ia pun membuka matanya dan melihat si pria dengan bingung dan merasa heran kenapa pria itu mengampuninya. Tak lama kemudian Boya pun mencoba pergi meninggalkan arena itu. Tapi para monster yang ada di tempat itu pun mencoba menghadang Boya dan tak membiarkan Boya pergi dan mencoba untuk menyerang Boya. Sementara para monster yang lain pun berdatangan untuk ke arah mereka sampai akhirnya Boya dan temannya pun terkepung. Di sisi lain terlihat siluman merah itu telah naik ke atas dan mendekati Boya, dan teman Boya yang melihat itu pun menyuruh Boya untuk waspada karena mengira siluman merah itu juga mengepung mereka. Tapi tiba-tiba siluman merah itu seketika melompat dan ternyata siluman merah itu malah ikut membantu Boya dan menyerang para monster itu. Dan akhirnya berkat bantuan siluman merah mereka pun bisa keluar dari tempat itu dan bergegas untuk pergi. Tapi ternyata dengan cepat para monster sudah berada di tempat itu dan kembali mengepung mereka. Dan saat mereka hampir terdesak seketika seseorang keluar dari tempat itu dan ternyata itu adalah Master Kingming. Lalu dengan cepat Master Kingming pun mendekati Boya dan temannya yang sedang terkepung. Tapi tiba-tiba sekelompok orang balai pelindung dengan cepat mencoba menyerang mereka dan dengan sigap Kingming pun mencoba menghalau serangan itu. Sementara ia tak sadar ada seseorang yang menyerangnya, tapi seketika seseorang menghalau serangan itu dan melindungi Kingming. Dan ternyata itu adalah Baini, ketua dari balai pelindung yang merupakan mantan kekasih Kingming. Dan mereka yang melihat itu pun terkejut dan tak menyangka kalau wanita itu membantu Kingming. Tapi tak lama kemudian wanita itu pun terjatuh dan ternyata ia terkena salah satu serangan itu. Melihat itu Kingming pun menjadi marah lalu dengan cepat menghalau semua orang yang ingin mendekat dan membuat mereka terlempar. Lalu dengan cepat ia pun membuat lingkaran portal teleportasi dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu dan kembali ke pondok Kingming. Setelah kejadian itu Kingming pun mencoba mengobati wanita itu. Ya, karena memang wanita itu adalah mantan kekasih Kingming di masa lalu. Lalu ia mulai mengingat kejadian masa lalunya bersama dengan Baini yang sebelumnya saling percaya. Dan itu terjadi sebelum Kingming difitnah membunuh temannya sendiri. Dan semenjak itu si wanita itu menganggap Kingming adalah pengkhianat. Beberapa saat kemudian wanita itu pun siuman dari pingsannya. Tapi saat dia melihat Kingming ada di depannya, ia pun berusaha bangkit lalu dengan cepat mencoba mengancam Kingming. Tapi dengan tenang Kingming pun mencoba menceritakan kejadian sebenarnya kepada wanita itu meskipun Baini belum percaya apa yang dikatakan Kingming. Di sisi lain terlihat pintu gudang yang disegel Kingming pun terus bergerak dan rubah yang dikurung Kingming pun mencoba untuk keluar. Dan Boya yang melihat itu pun merasa curiga lalu mendekati gudang itu dan melepaskan segelnya. Tapi seketika ia pun terdorong oleh rubah itu dan Boya yang melihat itu pun tak tahu kalau ternyata rubah itu telah dirasuki oleh iblis karena menelan batu permata iblis. Dan terlihat rubah itu pun menjadi tak terkendali, bahkan ia pun mencoba menyerang teman-temannya. Mendengar suara gaduh dengan cepat Kingming pun keluar dan si rubah yang melihat Kingming pun mencoba menyerangnya. Tapi dengan cepat Kingming pun menahannya dan mencoba membuat rubah itu tenang. Tapi ternyata iblis telah menguasai rubah itu dan seketika menggigit Kingming dan mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar Kingming kembali. Tapi untungnya Kingming berhasil melawannya dan tak lama kemudian Boya pun menusukkan pedang pusaka ke arah rubah itu. Dan akhirnya rubah itu pun perlahan-lahan hancur dan mati. Dan seketika terlihat batu permata iblis tertinggal di tempat itu. Dan Baini yang melihat itu pun dengan cepat mengambil batu iblis itu dan menyangka kalau Kingming memang yang mencuri batu permata itu. Meskipun Kingming tak tahu sebab permata itu ada pada rubahnya. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain terlihat siluman salju bersama dengan seseorang tahu kalau batu permata itu ada pada si wanita. Dan mereka berencana kembali untuk merebutnya karena memang mereka lah sedari awal yang ingin mencuri batu tersebut. Sementara di sisi lain terlihat wanita itu telah menemui kembali anggotanya dan menyerahkan batu iblis itu kepada ketuanya. Tapi tak lama kemudian sebuah bola es menuju ke tempat itu dan yang terjadi adalah... Lanjut ke pas selanjutnya ya.